وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. Jamaah yang dimuliakan Allah, di malam yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur untuk ketemu Ramadan. Ini harus disyukuri. Bapak Ibu dan kita semua, ketemu Ramadan itu harus disyukuri. Kenapa? Ada dua hal kenapa kita sampai Ramadan ini. Pertama, Allah masih melihat kita banyak dosanya. Yang kedua, Allah menilai kita kurang amalnya. Maka bersyukur kita sudah masuk Ramadan. Tinggal bagaimana kita mengupayakan biar dosa-dosa kita ini selama Ramadan diampuni oleh Allah. Karena ternyata semua amalan Ramadan itu ujung-ujungnya pengampunan dosa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap kepada Allah, Allah pasti ampuni dosanya. Wa man qama Ramadan, siapa yang sholat malam tarawih kayak kita ini, beriman karena iman, dorongan iman dan berharap sama Allah, sama ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni juga. Wa man afdhara shaiman, siapa yang memberi makan buka, Allah kasih pahala seperti pahalanya orang puasa, juga ampunan dosa. Bahkan nanti di akhir Ramadan Allah memberikan upah, yaitu pengampunan dari dosa. Sahabat bertanya, apakah itu Lailatul Qadar ya Rasulullah? Bukan. Itu bukan Lailatul Qadar. Itu setiap orang yang puasa dengan baik di akhir Ramadan pasti dapat ampunan. Pasti dapat ampunan. Rasulullah mengilustrasikannya begini. Orang bekerja pasti dapat upah. Upahnya akhir Ramadan adalah ampunan Allah. Jadi kita bersyukur nggak nih masuk Ramadan? Bersyukur, alhamdulillah. Banyak syukurnya Ibu. Ini betul-betul menjadi wasilah kita untuk penghapusan dosa kita. Maka dinikmatin, Ramadan aja dinikmatin, dilalui dengan senang, semampunya, gitu. Dalam arti semampunya itu gimana? Ya kalau memang kadang-kadang ngantuk, gitu ya, nggak bisa tarawih ya tidur aja. Gitu. Nanti malam sholat sendiri, gitu kan. Tidak harus di masjid. Gitu kan. Kalau memang sakit, yang memang uzur sakitnya, tidak puasa, ya nggak apa-apa. Mau dinikmatin. Hidup ini harus dinikmatin. Itulah namanya
menikmatin takdir Allah itu. Jadi kita ini masuk Ramadan tuh harus disyukurin, betul. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mendapat ampunan Allah. Yang kedua, Allah masih menilai kita amalnya kurang. Level kita ini sudah pasti kurang kalau dibanding dengan para sahabat, para wali-wali Allah itu yang mereka khatam setiap malam baca Qur'annya, gitu kan. Puasa setiap hari kecuali di hari-hari yang dilarang, gitu kan. Sholat malamnya dari terus nggak pernah tidur, gitu. Udah pokoknya bukan level kita lah, bukan level kita. Apalagi kalau kita umurnya 60, antara Rasulullah kita kan antara 60 sama 70. Sementara umat-umat yang lain itu umurnya panjang sampai kadang 1000 tahun. Nah, dengan Ramadan ini Allah ingin ngasih tahu, memberikan fasilitas. Ramadan semua dilipatkan. Orang yang beramal sunnah itu diberi pahala seperti beramal wajib. Mana banyak pahalanya, wajib atau sunnah, Ibu? Pasti wajib. Makanya kadang kita ini sering salah kaprah. Kita misalnya sholat malam semalam suntuk, tapi subuhnya terlewat. Padahal sholat subuh itu lebih banyak pahalanya daripada sholat malam. Bahkan sholat subuh berjamaah saja itu sama dengan orang yang sholat malam semalam suntuk. Jadi amalan kita ini sholat taraweh ini 8 rakaat gitu kan, ada yang 20, ada yang ditambah witirnya 3, ada yang 11 gitu kan. Ini semua dihitung sama Allah sebagai amalan wajib. Wah, itu kan makanya jangan malas-malesan gitu. Karena ini saatnya ini. Siapa tahu setelah Ramadan kita diambil sama Allah. Siapa tahu umur kita memang akhir ini Ramadan terakhir kita ini. Tapi kita sudah nabung. Sebaliknya, orang yang beramal wajib itu diberi pahala 70 kali lipat. Jadi kita tadi sholat Isya berjamaah ya. Alhamdulillah Allah hargai sholat Isya kita berjamaah seperti 70 sholat Isya berjamaah di luar Ramadan. Mari terus berupaya. Jadi sholat kita usahakan di masjid 5 waktu, gitu kan? Kalau nggak bisa 5 waktu di masjid, minimal subuhnya di masjid. Karena mungkin kadang-kadang kalau kerja masih di jalan. Tapi insya Allah kalau subuh kan di rumah semua. Minimal subuhnya penuh ini masjid. Jadi amalan wajib kita dihargai 70. Itu kenapa orang-orang senang bayar zakat yang wajib di bulan Ramadan. Padahal zakat itu kan sesuai tutup buku kan 1 tahun gitu. Tutup bukunya di bulan Syawal mestinya Syawal, tapi dia pengen bayar. Biar apa? Biar bayar zakat wajib di bulan Ramadan, akhirnya dia majukan. Dihitung 1 tahun sampai Syawal, tapi bayarnya di bulan Ramadan. Makanya banyak orang-orang seperti itu tuh. Banyak takdir
mendahulukan membayar zakat yang mestinya belum tutup haul, tutup 1 tahun itu dibayar di Ramadan. Biar apa? Biar dapat pahala 70 kali orang yang melaksanakan kewajiban di luar Ramadan. Nah, ini semua harus disyukuri. Jadi kalau kita ini orang-orang yang terpilih masuk Ramadan ini, itu berarti jangan GR. Dalam jangka jangan, wah saya lebih baik daripada yang kemarin mati itu. Siapa tahu yang mati itu memang Allah sudah nilai cukup, sementara kita belum cukup, maka dipanjangkan umurnya sampai Ramadan. Jadi jangan GR. Justru kita sampai Ramadan ini harus bersyukur karena Allah masih memberi kesempatan agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita bekalnya lebih banyak. Kita simpan betul bekal kita ini. Dan yang terakhir, memang kadang kita ini sering sekali merasa bahwa kita sudah memiliki semuanya. Nanti di akhir Ramadan itu kadang-kadang perasaan, wah saya sudah cukup nih, sudah merasa cukup. Nah, perasaan-perasaan ini harus juga ditepis. Malah kita setelah dirangsang oleh Allah, dimotivasi oleh Allah untuk selalu berharap ampunan dan pahala, di akhir Ramadan itu justru kita harus merasa belum punya apa-apa, gitu ya, belum punya apa-apa, sehingga kita masih tetap berharap ketemu Ramadan lagi, begitu loh. Jadi terus begitu. Jadi kalau kita sudah merasa cukup, biasanya juga cukup juga tuh, tetap usia. Karena Allah itu sebetulnya ana 'inda dhanni bi, ya. Kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau dia Ramadan dia merasa cukup gitu, ya memang jangan-jangan kita sudah dicukupkan sama Allah, gitu ya. Tapi kalau kita masih merasa kurang, ya Allah saya belum ini, sehingga minta lagi sama Allah, ya Allah semoga saya tetap diberikan bekal sehingga bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Terus begitu siklus kita ini. Jadi tidak merasa paling baik daripada orang yang sudah mendahului kita karena mereka tidak dapat Ramadan, juga tidak merasa baik setelah masuk Ramadan karena kita diampuni dosanya, kemudian kita bekalnya cukup. Nah, ini memang harus ditanamkan dari sejak Ramadan awal ini, agar kita menjalani Ramadan ini dengan nikmat. Hari demi hari kita lalui, puasa kita jalankan, tarawih kita jalankan, terus gitu ya, semampu kita usahakan maksimal, dengan tetap berharap kepada Allah bahwa ini semua adalah bantuan Allah. Kita sampai Ramadan juga pertolongan Allah, kita bisa puasa dengan baik juga pertolongan Allah, kita bisa tarawih ini sampai sekarang ini kita bisa tarawih juga karena pertolongan Allah. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa kita sombongkan. Kalau tidak ada pertolongan Allah, kita nggak mungkin datang ke sini. Dan itulah yang semestinya terus kita berharap sama Allah.
Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.